Awalnya sih ya emang izin baik-baik. Izin baik-baik. Oh. Lihat foto lah. Kok nggak taunya isi foto itu tadi ada Laki-laki. ada dia sama laki-laki. Dia pelukan nggak pakai baju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman dimanapun Anda berada. Ketemu lagi di channel Pak Goh CS ya, ataupun TKP News. Dan malam hari ini kita berada di daerah Gunung Terang 3, Kecamatan Labuhan Ratu di Kabupaten Lampung Timur. Jadi malam hari ini kita akan mengorek cerita yang sangat menyedihkan, yaitu perjuangan seorang ayah yang membesarkan 3 orang anak tanpa bantuan seorang istri pun. Jadi seperti apa pengorbanannya, kerja kerasnya, keikhlasannya, dan bagaimana menjalani aktivitas kesehariannya. Jadi langsung aja kita tanyakan. Halo, assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas, ini saya ingin bertanya ya Mas ya. Jadi semoga saja cerita dari sampean ini bisa menginspirasi ya untuk semualah penonton yang punya nasib seperti Mas. Mohon maaf. Jadi dulu sampean membesarkan anak ini berapa Mas, anak sampean ini Mas? Anak 3. Anak 3 ya. Berapa umurnya Mas? Umurnya? Jadi waktu itu ditinggalin ibunya anak-anak itu. Anak yang paling kecil itu masih usia 4 bulan. 4 bulan? 4 bulan. 4 bulan. Terus? Dan kakaknya masih TK. Kakaknya masih TK. Dan kakaknya lagi kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Dan itu sudah berapa tahun kira-kira? Kalau dihitung-hitung ya udah 8 tahunan. Udah 8 tahun. Iya. Hampir 9 tahun ini Iya, ya. betul. Ini kan semua orang membahas tentang sampean nih Mas ya. Sampean kerja sendiri, menyiapkan semua untuk sekolah sendiri, biaya sendiri, pokoknya semuanya sendiri. Jadi pertanyaan saya berikutnya, ini sekarang ini Mas ya, ini yang kecil kelas berapa, yang besar paling besar kelas berapa ini Mas? Yang kecil udah kelas 2 mau kelas 3 SD. Ayunya sama kelas 2 mau kelas 3 SMP. Dan kakaknya kelas 2 mau kelas 3 SMA. SMA. Jadi momennya pas mau naik ke kelas 3 ya Mas mau ya. kelas 3 semua. Tapi terus untuk berangkat sekolah itu seperti apa Mas? Kan beda sekolah nih. Seperti apa itu Mas berangkatnya? Kan kesana kesini jadi gimana itu? Ya yang jelas kalau buat yang SMA adanya sepeda ya naik sepeda. Naik sepeda. Dan ayunya juga adiknya, maksudnya adiknya yang SMA itu tadi. Itu kalau pagi sama saya. Kalau buat pulangnya itu jalan kaki. Itu ya ada 2 kiloan lah jalan kaki itu. Oh, jadi berangkatnya sampai antar, pulangnya dia pulang jalan kaki. Terus untuk anak yang paling kecil nih, berangkat Yang sekolahnya? paling kecil ya naik sepeda juga. Naik sepeda juga. Ya 1 kilo lebih juga itu. 1 kilo lebih ya Mas ya. Jadi seperti itu setiap hari ya Mas? Iya. Nah terus, oh berarti ketika anak sampean pulangnya naik sepeda sendiri itu karena sampean sudah kerja gitu ya? Iya, posisinya Sampean ya. tinggal kerja gitulah ya. Untuk penghasilan nih Mas ya, sampean sekarang ini kerja di mana Mas? Rabutan atau kerja di mana ini? Ya serabutan lah. Serabutan ya. Ya, gimana lah, dan juga gak punya kok. Ya. Yang penting kita usaha Mas. Ini kan sampean ditinggalkan istri ya Mas ya. Iya. Istri itu meninggalkan sampean ketika anak masih bayi, masih TK. Itu kemana sih Mas istri sampean kalau boleh tahu? Awalnya sih ya emang izin baik-baik. Izin baik-baik. Yang jelas dia tuh mau mengubah nasib lah.
Mau mengubah nasib. Bantu laki-laki tadinya. Cuma setelah sampai ke tempat tujuan, jalan 1 tahun itu dia gonta-ganti majikan sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Jadi pas majikan yang ketiga kali itu tadi, maafnya ngomong ya, Iya. dia itu udah masukin laki-laki. Mungkin saja ketahuan sama majikannya. Mungkin lo itu ya. Setelah itu dia dipulangin ke Indonesia. Dia dipulangkan terus? Dipulangkan ke Indonesia. Awalnya sih saya nggak tahu itu kalau emang dia tuh udah masukin laki-laki. Sudah sama laki-laki lain lah intinya. Sudah sama laki-laki lain. Nggak tahu tadinya. Waktu itu kan saya ngejemput nih ke bandara. Udah pulang lah ya, udah nyampe gitu maksudnya. Iya. HP saya waktu itu masih ceng-ceng tuh. Iya, masih. Yang belum ada kamera. Itulah. Jadi istri saya itu HP-nya udah gadget mungkin. Udah bagus lah, udah ada kamera. Jadi tengah malam itu saya nggak bisa tidur. Jadi saya cuma pengen lihat-lihat aja. Awalnya sih nggak ada maksud apa-apa. Iya, benar. Saya lihat foto lah. Kok nggak taunya isi foto itu tadi ada laki-laki. Ada dia sama laki-laki. Tapi posisi pelukan atau seperti apa? Ya pelukan, nggak pakai baju. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Seperti itu ya Mas ya. Nah, itulah ya teman-teman ya. Kadang-kadang perempuan ini merasa paling benar. Jadi walaupun mereka salah, kadang-kadang yang disalahkan itu pihak laki-laki ataupun sang suami. Jadi ini kenyataan ya Mas ya. Kenyataannya. Ini nyata. Jadi Allahu Akbar. Kadang-kadang saya denger aja rasa nggak kuat Mas, karena saya juga mengalami hal yang sama. Jadi seperti itu ya Mas ceritanya ya. Jadi setelah itu seperti apa Mas? Sampai sudah tahu dia bersama laki-laki lain lah, intinya sudah sama laki-laki lain. Itu reaksi sampai dan anak-anak itu seperti apa Mas? Ya kalau buat saya mungkin ya tahan lah ya, sakit tapi itu masih saya tahan. Iya betul. Awalnya sih saya usahain jangan sampai kita ini pisah. Ya. Karena ada anak-anak. Iya betul. Sebab saya juga kan lihat anak-anak, kasihan lah anak-anak. Iya. Tapi nggak tahunya dia itu malah nekat gitu loh. Malah nekat meninggalkan sampai dan keluarga ini. Iya. Demi laki-laki yang astagfirullahaladzim. Ya kadang-kadang astaga, perempuan memang seperti itu Mas, mengorbankan kebahagiaan anak-anak demi kebahagiaan pasangan. Jadi ya Allah. Tapi untuk setakat ini anak-anak sudah bisa terima ya Mas ya keadaan ini ya Mas ya. Ya alhamdulillah masih bisa, nggak tahu lah dalam hatinya, nggak tahu saya. Dalam hatinya juga nggak tahu. Mungkin ya ada sedih-sedihnya mungkin. Sedih dan sakit hati lah yang pasti melihat orang tuanya berpisah dan seorang ayah harus berusaha sendiri. Begitu ya teman-teman ya. Jadi semoga ini tidak terjadi lagi di keluarga kita ya. Cukup Mas saja yang merasakan dan ada hikmahnya untuk semuanya. Terus untuk pertanyaan berikutnya untuk penghasilan ini Mas ya. Ini mohon maaf ini kita di kampung ini kan kadang-kadang kerjaan kalau ada kerja, kalau nggak ada nggak kerja. Untuk penghasilannya saya membayangkan 3 orang anak sekolah ini gimana Mas? Ini ke backup kurang atau ini jujur aja ini Mas? Ya yang jelas nggak cukup, pas-pasan lah ya. Pas-pasan ya. Yang jelas gini loh, kadang anak saya waktu SMP aja, yang anak paling tua loh itu ya, SMP aja uang jajan kadang cuma banyak 3.000 itu. 3.000? Iya paling setiap banyak. hari? Astaga, padahal anak-anak yang lain SMP itu udah 10.000. Iya. Terus untuk yang TK? Untuk yang TK sama aja, nggak ada pilih-pilih saya. Pokoknya 3.000 semua. Iya, semua. Yang SMA juga 3.000? Iya sama. Astaga ya. Kalau 5 ya 5 semua. Oh bagi rata gitu lah ya. Samain semua pokoknya. Oh pokoknya bagi adil lah ya. Bagi adil. Terus untuk kebutuhan anak-anak nih Mas ya, seperti pokoknya kebutuhan sekolah yang mendesak yang belum terpenuhi atau belum tercukupi ini ada nggak sih Mas? Ya
Banyak mas. Banyak ya, banyak ya. Contohnya waktu anak-anak itu masuk kelas 1 ya. iya. Ini kelas 1 SMP, SMA itu yang jelas komite, yang jadi masalah komite sama seragam itu anak-anak itu. Sampai sekarang belum. Kadang ya nyicil, kadang enggak. Iya, Gimana? kadang nyicil ya, kadang enggak. Lagi pula memang ya sampean kan harus ngurus semua ya Iya. Mas ya. Tapi untuk kerja kok sampean sering terlambat juga berarti Mas Ya ya. banyak telatnya juga. Masalahnya itu tadi bagi waktu buat kadang ya itu tadi buat anak-anak lah. Karena sampean dari pagi nyiapkan makan, sarapan. Oh, seperti itu. Kadang-kadang sampai nungguin anak yang kecil ini. Kalau yang kecil belum berangkat sekolah, saya juga belum. Belum bisa kerja. Belum bisa saya tinggalin yang jelas. Iya, enggak ya. Tapi untuk kedepannya nih Mas ya. Jadi untuk kebutuhan kan ya nanti mudah-mudahan sajalah ada teman-teman yang punya rezeki lebih bisa membantu lah ya Mas ya, mudah-mudahan saja. Tapi intinya anak-anak ini sekarang sekolah semua ya Mas sekolah ya? Sekolah semua. Terus sekarang posisi sampai saat ini sebenarnya pengen seperti apa sih Mas? Pengen kerja kecil-kecilan, pengen dagang atau pengen apa sih? Kalau melihat kerjaan setiap hari kan nggak ada nih kalau kita jadi pengennya seperti apa nih, usaha seperti apa ya? Ya pengennya ya kayak gitulah, usaha kayak teman-teman. Ya yang jelas ada yang buat usaha gitu aja. Ada modal. Ada modal. Ya intinya kita doakanlah Mas, semoga nanti ada jalan keluar. Kalau bukan dari kita ya dari teman-teman, atau kita doakan saja lah ya Mas ya, kita berdoa saja. Terus dari sekian lama hampir 9 tahun istri sampean meninggalkan sampean ini, pernah nggak sekali telepon anaknya atau sampean atau gitu, pernah nggak? Kalau buat telepon saya langsung nggak ada. Kalau sama anak-anak mungkin pernah lah ya. Mungkin nyolong-nyolong ya iyalah. Mungkin. Tapi kalau masalah buat dia ngasih uang apa, beliin apa, kayaknya sih nggak ada. Nggak sama sekali ya? Kayaknya sama sekali nggak ada. Astagfirullahaladzim. Dia tuh kayaknya tipe keibuannya udah nggak ada emang kalau buat anak-anak saya. Bener. Kalau ibu ingat sama anak walaupun udah pisah, itu di kala anak itu mau mau masuk sekolah, iya, nggak ketak buku satu, iya, setidaknya membantu gitu maksudnya ya. Ini nggak ada kok. Jadi teman-teman kalian bisa dengar sendiri ya. Jadi harimau tidak akan makan anak sendiri, itu pepatah itu sudah terpatahkan dengan realita yang dialami oleh Mas ini. Jadi untuk saat ini Mas ya, nggak komunikasi sama sekali sama saya. Semoga aja sampean tetap kuat lah ya Mas ya. Terus yang mendasari Mas ini kan banyak orang yang menceritakan tentang kehidupan sampean ini. Jadi sekarang yang gini mas ya. Waktu belum lama itu, saya setahun setengah hidup tuh kalau malam gelap loh, nggak pakai lampu. Di rumah ini? Iya. Itu karena kenapa? Waktu itu PLN kecabut. Kok buat masang PLN, buat makan aja seadanya. Jadi pakai minyak tanah itu mas. Padahal zamannya udah kayak gini. Udah zaman canggih. Ya Allah. Setahun setengah saya itu. Setahun setengah. Anak masih kecil. Allah. Jadi waktu pas puasa malam sahur itu saya nangis mas melihat anak-anak itu. Iyalah ya Allah. Nangis saya. Ya alhamdulillahnya ada temen ngajakin kerja itu tadi. Jadi ya alhamdulillah bisa kepasang lampu lah. Kalau buat mandi apa ya masih nimbah. Ya, hemat juga kan. Setidaknya udah alhamdulillah udah ada lampu ya Mas ya. Jadi untuk mengatasi kesibukan pagi ya Mas ya. Pagi kan sampean udah sibuk nih. Kalau gimana Mas cara sampean mengatasi kesibukan pagi yang nggak mungkin kan semua pagi masak semua. Jadi seperti apa sampean mengatasi itu Mas? Kalau buat masak, kadang tengah malam itu udah mulai masak saya. Masak. Kalau buat lauknya sih ya jam 5 itu setengah 5 udah bangun. Udah bangun. Intinya kan anak-anak itu ke sekolah bekal tuh. Oh bekal. Jadi
bekal juga seadanya kalau buat lauk, kadangnya cuma tempe, ikan asin, udah itu aja, cuma satu macam aja. Jadi nyuci sampai malam juga, kamar kerja malam. Nyuci, kalau nyuci sih kadang pulang kerja lah. Sore lah ya. Ya. Nyicil. Dikit-dikit lah. Jadi nggak sampai numpuk-numpuk. Terus apa kedepannya sampai punya pikiran untuk menikah lagi seperti apa? Seperti sudah ada keinginan seperti itu belum, Mas? Ya sebetulnya udah ada, cuma kan anak-anak masih kecil, nanti dululah itulah. Intinya fokus sama anak. Betul. Kebanyakan laki-laki tuh, ini nggak semua ya Mas, tapi kebanyakan laki-laki ketika ditinggalkan perempuan atau istri yang mereka sebentar sudah menikah lagi tanpa memendulikan anak. Nih anak titipin menikah lagi, tapi ternyata beda sama sampean ya Mas ya. Enggak Mas, kalau saya kan emang awalnya nggak gitu Mas. Jadi saya tuh ingat kata-kata anak adalah titipan Mas. Ya betul. Jadi emang kalau saya egois kayak ibunya anak-anak, mungkin udah dulu juga saya udah saya tinggalin lah ya. Cuma kan saya ingat kata-kata itu tadi, anak adalah titipan. Betul. Jadi ya semampu saya. Kalau belum nikah, belum kayaknya. Jadi kalau belum siap, intinya kan sampai tiap hari sibuk nih ya Mas ya. Sibuk pola abangnya. Jadi adakah kadang-kadang anak ini minta apa terus sampai belum sampai, itu perasaannya seperti apa sih Mas? Ya ada sih kayak gitu, ada. Ada ya. Ada. Kadang ya gimana ya mau ngomongnya. Ya namanya nggak, belum ada loh. Nah iya, kadang-kadang ya Allah. Ya cuma mungkin ngomong sama anak aja, nanti dek kalau bapak ada uang lebih apa gimana kan gitu. Gitu ya. Jadi mana Mas, salah satu anak coba dipanggil, tak pengen tanya aku. Ada itu di dalam. Lang, dek, pengen dek. Kelas berapa dek sekarang? Kelas 2 SMA. Pergi sekolah, pulang sekolah naik apa sampean? Naik sepeda. Berapa kilo tuh dari sini ke sekolahnya? Sekitar ada 3 kilo. Ada 3 kilo. Ada 3 kilo. Jadi kalau cita-cita sampean pengen jadi apa ini? Cita-cita? Belum tahu ya. Yang pasti pengen membahagiakan ayah lah ya. Kalau untuk adik sendiri melihat ayah ini seperti apa? Maksudnya ini kan semua sendiri nih ayah nih. Jadi ya atau kasihan atau gimana itu perasaan kamu loh sebagai seorang anak itu seperti apa? Kasihan ya Allah. Terus intinya ya sekolah yang bener lah ya Dek ya. Terus keinginan kamu ini apa saat ini yang kamu pengen banget gitu saat ini apa sih? Apa pengen kayak yang lain, naik motor, gawer-gawer atau abodemen biar nggak capek itu gimana? Kayak gitu ya? Pengen gitu ya. Mudah-mudahan lah nanti ada yang bantu lah ya. Intinya kamu harus sekolah yang rajin, harus pinter, dan jangan bikin malu orang tua lah ya, sebagai balasan perjuangan seorang ayah ya. Udah kalau mau lanjut, kalau nggak mengganggu. Jadi gini Mas, ini kan pertanyaan saya sudah terjawab semua nih. Intinya kan kita mengorek keterangan tentang kehidupan sampean yang kata orang sangat menyedihkan ini kan sudah terjawab semua nih, unek-unek nih. Terus intinya saya terima kasih ya Mas ya, sampean sudah mau menceritakan kisah hidup sampean seperti apa. Nanti kedepannya yakinlah pasti ada jalan keluar. Jadi oke, demikian ya teman-teman dimanapun Anda berada, sepenggal kisah seorang ayah yang berjuang sendiri ya, mengurus 3 anaknya, ditinggalkan istrinya bersama laki-laki lain. Jadi dan untuk perempuan-perempuan juga ini, untuk ibu-ibu yang ada di luar negeri sana, jika kalian pergi baik-baik, pulanglah baik-baik. Kalaupun tidak mau dengan atau suaminya, itu setidaknya pakai cara yang benar lah ya. Jadi tidak menyakiti, tidak menyalahkan. Intinya semoga cerita ini bermanfaat lah ya, kita ambil sisi positifnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.